Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai pusat massa dan momentum linear ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita masuk dalam bab mengenai pusat massa dan momentum linear. Dan untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai pusat massa. Ya, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai pusat massa ya, teman-teman. Jadi definisi dari pusat massa itu yaitu jadi pusat massa ini adalah sebuah titik pada benda di mana massa benda tersebut terpusat pada titik tersebut. Ya, jadi pusat massa itu definisinya adalah sebuah titik pada benda di mana massa benda tersebut itu terpusat pada titik itu ya. Jadi massa benda itu terpusat pada titik tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman, nah misalnya ini ada sebuah benda. Nah, jadi pada benda ini ada sebuah titik ya. Jadi pada benda ini ada sebuah titik di mana pada titik tersebut massa benda ini itu terpusat. Jadi pada benda ini ada sebuah titik di mana massa benda ini itu terpusat pada titik tersebut. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak titik itu ya. Jadi di mana letak titik itu? Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Jadi kita akan menentukan titik pada benda yang disebut sebagai pusat massa, di mana massa dari benda itu terpusat pada titik tersebut ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan itu, terlebih dahulu kita akan coba hal yang paling sederhana, menentukan. Kita akan coba untuk menentukan pusat massa sistem dua partikel ya. Ya, jadi terlebih dahulu kita akan menentukan pusat massa dari sistem yang terdiri atas dua partikel. Jadi kita akan coba dulu cara yang sederhana, sistem yang sederhana yang terdiri dari dua partikel. Kemudian kita akan masuk pada benda yang terdiri dari banyak partikel ya. Nah, jadi untuk pusat massa dari sistem ya. Jadi kita perhatikan gambar ini ya teman-teman. Nah, jadi ini terdapat dua buah partikel bermassa M1 dan M2. Nah, kemudian partikel ini yang M1 ini berjarak X1 terhadap pusat ya. Jadi ini pusatnya ya di sini ya teman-teman. Nah, jadi itu pusatnya. Nah, dia berjarak X1 terhadap pusat. Kemudian M2 itu berjarak X2 terhadap pusat koordinat ya. Nah, kemudian pusat massa dari kedua sistem partikel ini yaitu kita tuliskan ya. Jadi PM ya, kita sebut sebagai pusat massa disimbolkan PM, yaitu adalah M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 dibahagi dengan M1 tambah M2 ya. Jadi pusat massa dari sistem dua partikel ini yaitu M1 kali X1 tambah M2 kali X2 per M1 tambah M2 ya. Jadi M1 itu massanya, X1 itu jarak partikel M1 ini terhadap pusat
koordinat, kemudian M2 itu massa dari benda 2, dan X2 itu adalah jarak partikel ini dari pusat ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan pusat massa dari sistem 2 partikel itu mudah saja, yaitu kita gunakan rumus M1 kali X1 tambah M2 kali X2 dibagi M1 tambah M2. Nah, bagaimana kalau ada 3 buah partikel ya? Katakanlah misalnya bagaimana kalau ada partikel yang ketiga posisinya ya misalnya di sini. Masanya M3. Kemudian jaraknya itu adalah, nah ini jaraknya katakanlah X3 ya. Jaraknya terhadap pusat adalah X3. Nah, bagaimana pusat massa dari sistem 3 partikel ini? Nah, berarti pusat massanya mudah saja, yaitu sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi dasarnya pusat massa untuk sistem 2 partikel itu kita bisa tentukan seperti ini. Begitu juga untuk 3 partikel. Kalau ada 4 partikel ya sama. Ya, kira-kira rumus yang kita gunakan adalah mirip seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi baik, itulah cara untuk menentukan pusat massa dari sistem yang terdiri dari 2 partikel ya, atau 3 partikel atau lebih ya teman-teman. Nah, jadi ini cara yang paling sederhana. Jadi menentukan massa dari sistem yang terdiri dari 2 partikel. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita akan coba membahas ya, ini contoh soalnya. Jadi terdapat 3 buah partikel bermassa sama, yaitu M, dengan posisi masing-masing partikel yaitu X1 sama dengan 1 meter, X2 sama dengan 5 meter, X3 sama dengan 6 meter. Tentukanlah pusat massa dari ketiga partikel tersebut ya. Jadi ini teman-teman ada 3 buah partikel massanya sama, yaitu berarti kita tuliskan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M ya. Massanya sama. Kemudian posisinya masing-masing yaitu X1 sama dengan 1 meter, kemudian X2 sama dengan 5 meter, dan X3 itu sama dengan 6 meter. Nah, pusat massa dari ketiga sistem ini yaitu seperti apa ya teman-teman? Nah, jadi kita gambarkan dulu ya. Jadi ini posisi M1 yaitu 1 meter. Katakanlah di sini ini M1, jaraknya itu 1 meter, kemudian M2 itu katakanlah di sini ini M2 5 meter, dan M3 yaitu di sini ya teman-teman. Ini adalah M3 ya. Jaraknya 6 meter terhadap pusat. Nah, jadi seperti ini posisi dari ketiga partikel, dan kita akan menentukan pusat massanya. Berarti pusat massa sama dengan, karena ini terdiri dari 3 partikel, berarti M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 ya. Jadi sama dengan ini, berarti M1 adalah M kali 1, kemudian ditambah M2 adalah M kali 5 tambah M3 yaitu M kali 6 ya. Dibagi dengan M1 tambah M2 berarti M tambah M tambah M ya. Dari sini kita peroleh berarti ini sama dengan jadi M tambah 5M tambah 6M dibagi dengan 3M ya. Nah, jadi sama dengan ini, berarti kita peroleh adalah 12M ya. 12M dibagi dengan 3M sama dengan ini, bisa kita coret, berarti 12 bagi 3 adalah 4 ya. Jadi ini 4 meter
Baik, jadi posisi pusat massa dari ketiga partikel ini yaitu 4 meter. Ya, berarti posisinya itu ada di titik ini. Nah, ini adalah titik pusat massa dari ketiga partikel ini. Jadi, massa dari ketiga partikel ini, ya, kalau itu digabung, nah pusatnya itu dia terpusat di titik yaitu 4 meter. Jadi, titik 4 meter itu adalah titik pusat massa dari gabungan ketiga partikel ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, cara menentukan pusat massa sistem yang terdiri dari 2 partikel atau 3 partikel ya. Nah, jadi ini adalah menentukan pusat massa untuk yang lebih sederhana ya teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai menentukan pusat massa dari benda. Ya, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pusat massa tentang partikel ini ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video saya yang berikutnya.